Selamat malam semuanya, ya ini FTK edisi 12 Agustus 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. FTK edisi kemarin, edisi 11 Agustus. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kemampuan. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari FTalk, tunggu kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG, ya hari ini ISG menguat signifikan 2,4% setelah breakout dari 7.600 seperti yang kami sampaikan. Apabila breakout ada potensi kenaikan yang cukup signifikan. Dan sekarang ini kemungkinan ISG akan mengarah ke level 8.050 yang merupakan ekstensi dari wave C, B ke C ya. Ini adalah peak wave 1 yang kemungkinan akan kami perkirakan akan segera tercapai di kuartal ketiga sampai dengan kuartal 4 awal. Oke, seperti itu. Sementara ini ada perubahan dari ISG. Kalau misalkan kita lihat kemarin ada potensi koreksi, saat ini sudah terkonfirmasi breakout dan melanjutkan penguatan. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Bahas saham AVIA untuk jangka menengah sebaiknya masuk di harga berapa dan TP stop loss berapa? Terima kasih Pak. Oke, untuk trend following ya. Kita lihat dulu jangka menengahnya apakah sudah uptrend atau belum. Oke, kita lihat di time frame jangka menengah. Secara tren saat ini belum terkonfirmasi ya, harus menunggu breakout di atas 484 di mana harga sudah bergerak di atas EMA 60 secara weekly ya. Jadi saat ini belum untuk jangka menengah, lebih cocok untuk swing trade jangka pendek. Seperti itu. Mohon bahas saham BKSL untuk trading, apakah menarik di harga saat ini, berapa TP dan SL-nya? Oke. Kita lihat BKSL untuk trading ya. BKSL sendiri juga saat ini sedang swing turun ya. Secara teknikal potensinya adalah koreksi ke 140 sampai dengan support gap di 134. Tunggu di level tersebut. Lanjut. Mohon analisis PBID untuk investasi jangka panjang. Jika layak, apakah penurunan kuartal 2 saat ini merupakan koreksi fundamental? Terima kasih Pak F dan tim. Oke, kita lihat. PBID secara fundamental dulu ya. Nah, ini ada penurunan kinerja ya, kita lihat secara tahunan bagaimana karakteristiknya. Jadi secara overall PBID ini cukup stabil ya pertumbuhan. Ada koreksi di tahun-tahun tertentu ya, dan menurut saya ini masih dalam kategori wajar karena di tahun selanjutnya dia bisa kembali pulih dan bahkan ini sudah sempat di atas level tertinggi sebelumnya yaitu di 60 miliar ya. Jadi sekarang ini 484 miliar ya. Jadi kita bicara pertumbuhan saat ini sebenarnya masih bertumbuh. Untuk kuartalan mungkin terjadi koreksi ya. Koreksi ini biasa terjadi di kuartal-kuartal tertentu seperti kuartal 1 dan kuartal 2, ini seperti yang terjadi di 2023 gitu ya. Jadi kita harus melihat nanti bagaimana sampai dengan kuartal selanjutnya. Tapi kalau kita lihat karakteristiknya, PBID ini seharusnya melanjutkan pertumbuhan ya secara jangka panjang. Kita lihat dari revenue stream pun tidak ada perubahan, jadi saat ini masih cukup baik secara konsistensi. Oke, secara fundamental seperti itu. Dan kalau tidak salah saham ini juga pernah masuk ya, kalau tidak salah saya cek dulu ya. PBID ini sekarang harganya di 480 ya, sempat stock split juga. Jadi kita rekomendasikan saham ini di Pierce ya, kebetulan di April 2022 ya. Jadi April 2022 tuh di sini ya. Nah, ini ya di harga ini. Jadi ini seharusnya like invest ya. Di 2022 April ya, setelah kita rekomendasikan sahamnya turun ya. Kita lihat ini terjadi penurunan dari 300 ya, saat itu kita akumulasi di ya saat itu belum stock split ya. Ini stock splitnya di Mei 2024 ya. Jadi setelah kita rekomendasikan di bulan April ya, terjadi penurunan sekitar berapa persen ini ya, 17%. Tentunya ini kita manfaatkan untuk melakukan akumulasi ya di PIS. Kita manfaatkan untuk akumulasi. Oke, kemudian setelah kita akumulasi berakhir di Desember, terjadi penguatan sekitar 50-an persen ya dari harga bottomnya atau harga akumulasi kami.
seperti itu. Jadi sekarang ini koreksi ini menurut saya wajar. Secara fundamental koreksi ini akan terefleksi di harga saham, mungkin akan turun di beberapa bulan ke depan karena secara teknikal juga masih memungkinkan untuk turun setidaknya di 454 sampai dengan 430. Tapi kalau bisa masuk di angka tersebut, kita lihat dulu ya secara teknikal apakah di angka tersebut cukup best price atau tidak, kita lihat dulu. Jadi kita lihat best price-nya di 422, sedangkan potensinya secara teknikal di 450. Jadi bisa apabila Anda mau akumulasi, tunggu penurunan di bawah 450. Begitu ya. Lanjut. Mohon bahas TINS untuk swing. Oke. Secara teknikal, TIN saat ini sedang menguji support konsolidasi level 1000 dan seharusnya di harga saat ini secara risk cukup menarik ya. Kita lihat dulu potensi upside-nya nanti di area konsolidasi ya. Jadi potensinya ke middle area ini sekitar 1045 atau 1050, sekitar 4%. Potensi selanjutnya ke resist konsolidasi sekitar 7%. Jadi secara potensi upside memang di bawah batas minimum ya untuk upside di swing trade di private trading room. Jadi kalau Anda mungkin mencari potensi upside 5%, 4% ini bisa ya di harga saat ini dengan stop loss ketat di 990 seperti itu. Lanjut. Bahas PNBN untuk trading, apakah sekarang sudah bisa entry? PNBN secara teknikal untuk trading ya saat ini sedang konsolidasi di dalam tren turun dan sedang pullback ya. Pullback ini menguji resist konsolidasi. Sepertinya secara teknikal, secara upside ya maksudnya ini tidak terlalu menarik ya. Kita lihat dulu berapa persen ini potensi upside. Saat ini sekitar 1 sampai dengan 3%. Jadi baiknya memang tunggu breakout sekalian di atas 12.30 seperti itu. Pak Yef, terima kasih untuk penjelasan saham Sidu kemarin. Semoga sampean diberikan kesehatan, keberkahan atas segala bantuan untuk para viewer. Terima kasih doanya. Mau tanya lagi Pak Yef, untuk SMRA saya punya di harga 405, sekarang di 442. Minta saran untuk TP dan TP1, TP2 apakah sudah masuk atau kalau masih mau hold masih bisa naik? Kalau bisa naik apakah di harga sekarang bijak kalau cicil beli lagi? Minta saran analisa teknikal. Trading ya berarti ya. SMRA sudah punya di 400 berapa tadi? 405, sekarang harga posisi di 404 ya. Ini SMRA secara teknikal konsolidasi dan saat ini sudah di resist ya, jadi bisa bijaknya saat ini bisa take profit sebagian ya, sembari menaikkan proteksi di bawah 432 itu adalah cut profit seperti itu. Kalau untuk nambah saran saya harus breakout dulu ya untuk mengantisipasi gagal breakout. Itu kira-kira. Mohon bantu analisa saham UNIQ jangka menengah. Berapa best price entry-nya, SL dan TP-nya? Berarti untuk trend following. Oke, untuk trend following apakah saham ini trend untuk jangka menengah? Sepertinya belum ya. Oke, belum ya, dan sudah baru saja reversal. Jadi untuk saat ini statusnya mungkin cocok untuk swing trading. Untuk jangka menengah tidak cocok. Jadi kenaikan-kenaikan ini sifatnya adalah pullback atau jangka pendek untuk saat ini. Siang Pak Yef, untuk target price jangka pendek BRI di harga berapa ya? Apakah sudah terkonfirmasi tren bullish? Oke, hari ini salah satu saham yang mendongkrak kenaikan indeks adalah saham BRI ini ya. Apakah sudah reversal? Belum ya. Saat ini masih berada di dalam tren turun jangka menengah. Apabila reversalnya ada di area 4.200 sampai dengan 4.400. Apabila dia tutup di situ, itu adalah proses konfirmasi ya. Namun untuk saat ini memang secara probabilitas meningkat ya di atas 59%. Kenapa begitu? Karena di sini membentuk sebuah support yang lebih tinggi yaitu high low, sehingga kita bisa katakan ini membentukkan tren naik jangka pendek menengah seperti itu. Jadi untuk reversalnya berada di 4.400-an ke atas gitu ya. Potensi jangka pendek jangka menengahnya mungkin di 4.200 sampai dengan 4.400 ini target ya jangka pendek. Oke, seperti itu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tolong view TOBA untuk swing trade. Oke. Untuk swing trade TOBA sekarang ini sedang membentuk support ya dan berhasil rebound, bisa untuk entry di harga saat ini dengan target stop loss dulu ya. Ini 7%. Sayangnya memang agak tinggi kalau risknya lebih besar dari 5% ya. Jadi kalau misalkan Anda mau buy on weakness
bisa di 10.85 atau 10.90 ya. Untuk target profit di sekitar 11.55 sampai dengan 12.50. Sementara ini kita akan belum bicara untuk ekstensi karena ini sudah cukup tinggi. Oke. Pak F, tolong view TBLA untuk swing atau invest. Kita ambil swing ya. Kita nggak bisa menjawab dua pendekatan, nanti bisa salah soalnya. Oke. TBLA untuk swing sekarang ini sedang menguji support dan tembus ya. Sepertinya akan mengarah ke gap 715. Sementara ini tunggu di situ ya. Untuk swing. Oke. Begitu. Mau analisa HMSP untuk swing. Apakah kenaikan saat ini hanya di CB saja? Saya punya di 520, 5 PV. Apakah saat ini sebaiknya jual semua? Apakah masih ada potensi naik lagi untuk swing ya? Oke, kita lihat TBLA apakah sekarang ini di CB karena masih HMSP. HMSP sekarang ini posisi masih downtrend, tentu saja ini masih dalam proses pullback ya. Jadi ini sudah kita bahas sebelumnya, ini proses ABC ya. Kalau kita bicara swing trade ya, tentu saja kita akan mengacu pada potensi pullback sementara ini. Belum kita bicara lebih tinggi dari itu, potensi terdekat yaitu TP-nya di 575 sampai dengan 590. Jadi Anda bisa hold dengan proteksi di 530 seperti itu. Lanjut. Tolong bahas saham CARS untuk trading, bagaimana trading plan-nya. Oke, CARS untuk trading. Oke, sudah naik ya posisi saat ini. Untuk saham CARS ini sepertinya kita juga kemarin sempat trading ya di 90-an ya. Ini di private trading room. Kita masuk di tanggal sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Oke. Di 90-an, sekarang ini sudah naik ke 105. Jadi kita bicara potensi kenaikan masih sama ya, 120. Untuk trading di harga saat ini resikonya sudah cukup tinggi ya. Secara teknikal, risiko teknikalnya sekitar 6,8%, itu support terdekat ya, dan itu sepertinya bukan risk teknikal yang sebenarnya ada di EMA ya, karena ini konsolidasi dan belum di-retest sebagai support resistnya yaitu di area 90 sampai dengan 87. Jadi kalau Anda mau masuk di harga saat ini mungkin harus menunggu sedikit koreksi agar risikonya menjadi 5% kalau Anda mengikuti aturan di private trading room. BOW di 103, stop loss di bawah 98 ya. Kemudian untuk target profit terdekat, di 111. 111 itu cukup ya untuk TP1. Kemudian TP keduanya di 120 ya, di 16%. Seperti itu. Tolong bahas JPFA investasi, apakah di harga saat ini sudah layak untuk mulai akumulasi? Terima kasih. Oke, JPFA kita bicara dulu. Ini bicara teknikal ya, berarti ya saya nggak akan bahas fundamental karena pertanyaannya lebih ke harga. Jadi prinsip investasi kita adalah mencari saham yang fundamentalnya layak tetapi harga sahamnya belum naik atau sedang turun. Secara teknikal saham JPFA ini jangka panjangnya adalah konsolidasi. Jadi strategi investasinya mungkin mirip-mirip dengan Kalbe ya, seperti yang kami terapkan di Kalbe beberapa bulan yang lalu. Kita masuk di harga support ya, gitu. Jadi kita lihat di sini secara teknikal, kita nggak ngomong layak atau tidak layaknya, tetapi kita bicara teknikal. Idealnya kalau Anda mau akumulasi paling tinggi di 1400 ya sampai dengan 1200-an. Ya itu adalah area akumulasi yang ideal secara teknikal. Jadi untuk saat ini, harga saat ini menurut saya belum. Begitu. Tolong bahas VORE, saya masih simpan di harga 575 dengan 10 PV. Rekomendasi dari Stokol minggu lalu, 3 minggu lalu kalau tidak salah. Tolong trading plan selanjutnya Pak. Oke, kita lihat. VORE sekarang naik atau turun? Di 5 berapa tadi? 575, sekarang masih di 570. Kalau kita bicara saat ini ya, kita bicara swing trade ya. Swing trade itu kan mengacu pada teknikal yang ada di saham ini, berada di support ya. Apabila Anda mau hold ini bisa dengan proteksi di 555, 555 dengan target karena ini cukup menyempit ya. Saya lihat ini cukup menyempit. Ya, kita harus bicara potensi yang paling memungkinkan di area menyempit ini ya. Di 0,3 yaitu di 615 itu trading plan-nya sampai dengan 650 TP2-nya. Seperti itu. Oke. Tolong analisa saham HMSP apakah sudah menarik untuk swing dan berapa target. Terima kasih, semoga sehat. Tadi sudah kita bahas ya untuk HMSP, sudah kita bahas juga target profitnya. Gitu ya, apakah menarik ya, cukup menarik. Mau analisa saham SPTO untuk invest, pernah dibahas tanggal 20 Maret bisa untuk invest, apakah di harga sekarang bisa akumulasi? Berarti kita sudah pernah bahas ya, langsung ke teknikalnya saja.
Oke, untuk Surya Pertiwi secara teknikal saat ini berada di dalam proses uptrend jangka panjang ya dari 2020-an. Jadi saham ini berada di dalam tren naik yang mungkin belum terakselerasi secara harga ya. Nah, memang kalau untuk akumulasi itu idealnya memang posisinya lagi turun ya. Jadi sekarang ini jangka menengah panjang sedang terkonsolidasi. Jadi kalau Anda mau akumulasi minimal itu di middle area sampai dengan support konsolidasi. Berapakah harganya? Di bawah 645 sampai dengan 600 ya. Seperti itu untuk zona akumulasinya seperti itu. Lanjut. Maaf saya sudah sudah akum BBRI bersama dengan PIR tapi masih sedikit. Apakah di harga saat ini masih bisa tambah untuk maksimalkan mungkin ya. Oke. Jadi kalau BBRI ini harusnya sudah maksimal loh. Mungkin baru join kali ya. Jadi kemarin terakhir kita akumulasi ya. BRI ini di harga 3.700 ke bawah ya, karena zona akumulasinya 3.000. Kita punya zona akumulasi itu di bawah 3.800 gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ini di 4.500, 4.000-an ke atas ya berarti ini sudah cukup tinggi dibandingkan dengan zona akumulasi yang kita rekomendasikan gitu ya. Jadi kita terakhir akumulasi itu beberapa hari yang lalu, belum lama ya, yang kena ya, di 8 Agustus ya, di 8 Agustus itu di bawah 3.700 ya gitu. Itu di 11 Agustus kemudian ya karena di bawah 3.700 7 Agustus kemudian kita rekomendasikan ini bulan tentunya sudah masuk zona akumulasi ya. Oke, ini ya Stockpix BBRI gitu ya. Kita rekomendasikan di tanggal 23 Februari ya, saat BRI saat itu memang sudah masuk ke zona akumulasi yang memang sudah kami siapkan sejak 2024. Mungkin Bapak Ibu penonton yang rajin mencatat juga sudah mengetahui itu ya. Jadi secara teknikal saat ini sudah naik di atas zona akumulasi. Yang kita rekomendasikan itu di bawah 4.000 sampai dengan 3.600. Saat kita rekomendasikan saham ini masih di 3.800 ya. Setelah kita rekomendasikan, alhamdulillah saham ini turun ya ke 3.400 dan kita pun mendapatkan berkah ya. Kenapa? Saat itu kita bisa mengakumulasi secara maksimal seperti yang kami lakukan di 2020 juga. Di 2020 kita kita bisa masuk di harga yang lebih rendah, cukup rendah, dan dividennya cukup lumayan ya. Jadi untuk saat ini dari harga 4.050 ini kalau mau nambah saran saya sih harus paling tidak menunggu koreksi di bawah 4.000 ya. Tergantung juga berapa PV yang Anda punya. Kalau sekarang ini kalau tidak salah di PIR itu hampir maksimal ya, hampir maksimal. Belum maksimal tetapi hampir maksimal. Tapi selama tren turun ini masih ada, masih belum dipecahkan atau belum dipatahkan, saya rasa BRI ini masih memberikan kita peluang untuk diakumulasi lagi di bawah 4.000 ya. Karena ya secara teknikal memang trennya masih belum reversal, walaupun ini sudah ada probabilitas di atas 59% dia akan membentuk sebuah pola reversal gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda mau nunggu pun bisa kok besok misalkan nunggu di bawah 4.000 seperti itu ya. Jadi misalkan ada akumulasi ya diikuti saja di PIR gitu ya. Kalau semakin turun semakin bagus. Kenapa? Ya itu fundamentalnya bagus, kita sudah hitung, kita sudah perkirakan berapa dividennya dan berapa growth-nya ya. Dalam di sini kita rekomendasinya seperti ini ya, contohnya ya, kita sudah proyeksi ya. Jadi kita merekomendasikan sebuah saham itu sudah dihitung dengan seksama ya, dengan baik ya, dihitung, diproyeksikan ya, bagaimana potensi dari pertumbuhannya ya. Kemudian kita sudah lakukan juga potensi dari dividennya, itu sudah kita perkirakan. Dari situ kita bisa tahu bahwa angka-angka ini memang ideal untuk mengakumulasi ya. Misalkan kita memang menargetkan yield BRI ini di atas 10% misalkan, nah kita bisa dapat di bawah 3.800, itu kemungkinan besar bisa untuk dapat di tahun kedua atau tahun ketiga gitu ya, seperti yang kami lakukan di 2020 yang lalu ya. Oke, jadi saat ini kita tunggu koreksi lagi kalau mau akumulasi. Baik, lanjut. Jadi ini ya, kemarin di Februari ya kita mulai akumulasi di bawah 3.600-an ya.
Tapi di bawah 4.000 masih bisa ya, dan itu sudah termasuk hitungan kita sudah hitung di situ, itu layak invest gitu loh, harganya itu sudah harga yang bagus walaupun bukan best price ya, best price nya di bawah 3.800. Demikian, lanjut ya. Mohon bahas saham BMRI TP1 TP2 nya Pak, di harga berapa? Oke, kita lihat BMRI. Oke, BMRI untuk swing ya, untuk swing trade sekarang ini kan sedang pullback juga ya, hampir sama secara teknikal, hampir sama ya. Sekarang ini potensinya TP1 nya di harga saat ini di 4.920, TP kedua di 5.175, untuk stop loss di 4.780 ya, begitu. Tanya BRPT dan TOBA bagaimana strategi cocok untuk profit maksimal di sini, tergantung trading apa investasi, silahkan dikoreksi. Tolong TLKM swing TP1 TP2 di harga berapa? Oke, kita lihat TLKM, jadi harus lengkapi ya kalau bertanya. Jadi secara teknikal Telkom sudah naik ya, kalau kita bicara potensinya kita akan lihat, karena ini big cap juga. Tentunya untuk trading kalau sudah naik ya kita tidak boleh berharap terlalu tinggi, karena ini sekali lagi big caps. Potensi untuk Telkom sekarang ini adalah menutup cap ya, berapa persen di situ? Sekitar 6%. Itulah potensinya, 6% 7%. Apabila Anda masuk di harga sekarang cukup rendah. Kalau misalkan mau masuk minimal di 3.050 ya. Seperti itu. TP1 ya, itu TP1 di harga saat ini relatif sudah di TP ya. TP keduanya di 3.390. Itu gap. Oke, satu saham ya. Ini sama accountnya. Jadi kita lanjut. Prospek NRCA gimana? Ini prospek apa, jangka pendek, jangka panjang, silakan dilengkapi ya. Jadi mohon maaf harus dilengkapi. Pak ya, BWPT TP di berapa ya? Average saya di 111. Mungkin trading ya untuk TP. BWPT saat ini sudah di TP sepertinya, di area TP ya, karena ini sudah naik cukup tinggi dibandingkan dengan kalau kita bicara TP selanjutnya kita harus melihat dulu swing turun ya. Swing turunnya sekarang ini masih berproses. Kita lihat dulu berapakah target profit dari BWPT ini. Nah, ini di private trading room kita rekomendasikan saham ini di tanggal 28 Juli dengan target di 118. Jadi saat ini di TP ya, di area TP di 117 118 ini TP, area TP. Seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Silahkan dianalisa lagi, jangan ditelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Tulis kembali di kolom komentar apabila mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan atau konsultasi, berikan yang sejelas-jelasnya apa tujuan Anda investasi trading, silahkan disampaikan ya, jangan pelit-pelit untuk mengetik konsultasi ya. Apabila mungkin ada penyampaian yang kurang jelas, mohon maaf, silahkan berkonsultasi apabila Anda member dengan advisor, mungkin jawaban mereka akan jauh lebih baik daripada jawaban saya. Itu saja, sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.